Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ustadz DRS HM Jamaluddin Ahmad, psikolog. Yang saya hormati Ketua Cabang Muhammadiyah Ngagel beserta jajarannya. Yang kami hormati pimpinan AUM SD Muhammadiyah 4, SD Muhammadiyah 16, SMP Muhammadiyah 5, kemudian SMA Muhammadiyah 2 yang berbahagia, dan Bapak Ibu guru dan karyawan AUM di wilayah PCM Ngagel Surabaya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kerahmatan oleh Allah SWT, yang mana pada hari ini kita sudah masuk ke hari yang kedua. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap istiqomah untuk mencari ilmu. Dari mulai kemarin sampai sekarang, walaupun Bapak Ibu guru sudah menjadi guru, tetapi masih perlu dicas tentang keilmuan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, terkait dengan materi hari ini, di materi yang kedua ini, kalau kemarin sudah terkait dengan kehidupan pribadi, kemudian terkait dengan kehidupan berorganisasi, tapi kemarin belum tersampaikan, insya Allah nanti ditunda di hari ini. Dan pada pagi hari ini kita masuk di kehidupan bermasyarakat dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah menjadi pelopor gerakan filantropi atau pembelaan kaum mustadifin di Indonesia, sebuah entitas yang tetap menjadi roh perjuangan gerakan sepanjang masa. Cerita terkenal tentang pengajaran surat Al-Ma'un oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya menjadi landasan kuat akan berkembangnya prinsip beramal ilmiah, berilmu amalia dalam menjalankan gerakan persyarikatan Muhammadiyah. Ajaran sosial kemanusiaan yang dipelopori dengan istilah teologi Al-Ma'un ini mengandung 4 nilai, yakni nilai religi atau nilai iman, nilai belas kasih atau nilai ar-rahmah, nilai syukur, dan nilai tolong-menolong. Muhammadiyah memiliki prinsip bahwa hidup harus bermasyarakat, di dalamnya terkandung pengertian kerja sama, saling menghargai, dan juga saling mengakui perbedaan ide atau cita-cita sosial Muhammadiyah. Berkisar pada ukhuwah atau persaudaraan, huriyah, kemerdekaan, musyawarah, persamaan, dan adalah keadilan. Hidup Muhammadiyah berarti memperbanyak kawan, dan berarti kita harus memelihara kesetiakawanan. Hidup Muhammadiyah berarti menghargai orang lain, menghargai organisasi lain, dan menghargai agama. Pada kesempatan pagi hari ini yang diangkat adalah tema kehidupan bermasyarakat, membangun ukhuwah, keteladanan, toleransi, menjunjung tinggi kehormatan manusia, melaksanakan gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, psikolog. Ini adalah luar biasa, baru pukul 7:30 tadi sudah sampai di sini dari Jogja, dan insya Allah setelah dari sini nanti beliau akan lanjut ke Jogja kembali begitu. Bapak Ibu yang berbahagia, sedikit perlu kami sampaikan terkait dengan biografi Ustadz HM Jamaluddin Ahmad, psikolog. Nama Ustadz Jamaluddin Ahmad yang dikenal dengan sebutan Jamal adalah nama sosok trendy yang tidak bisa dilepaskan dari kebangkitan Muhammadiyah di beberapa tempat. Tentu bukan sekedar popularitas, rekayasa seseorang. Jamal melainkan sebuah nilai plus yang diabadikan oleh umat. Umat menilai dan menyimpulkan siapakah Ustadz Jamaluddin Ahmad yang terkenal meriah tiap kali terjun ke lapangan. Beliau banyak mendapat sanjungan dan pujian, sehingga banyak kalangan Muhammadiyah berasumsi
seandainya Bapak Jamal ada di ranting kami, ada di cabang kami, ada di daerah kami. Bermacam-macam harapan yang tertuang hanya karena umat mau melihat Muhammadiyah. Pesat maju, banyak kegiatan sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Semen, Pak ya. Kecamatan Semen, betul ya. Di mana itu Kecamatan Semen, Gunung Kidul nih. Iya, Gunung Kidul, Yogyakarta. Namun siapakah sosok Ustadz Jamal Ahmad yang diilukan umat Muhammadiyah itu? Ternyata memang tidak terlalu istimewa, tetapi seorang jumawa dengan berbagai karakter kehidupan masyarakat, mengenal lingkungan, alam, manusia, dan sosok yang banyak menyerap ilmu dan pengalaman. Terutama karir awalnya telah menjadi warisan yang menguak artikulasi dakwah dan perilaku manusia sekitarnya, yang melahirkan kesimpulan berupa tindakan-tindakan sosial guna menyatukan hati umat terpadu dan terbina. Ustadz Jamal, panggilan akrabnya, adalah sosok yang memiliki seperangkat gelar. Nama lengkapnya HM Jamaluddin Ahmad, psikolog, lahir di Klaten, Jawa Tengah, mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 90-an. Pernah di Perwira Beasiswa ABRI tahun 1991, Perwira Polri 1996, yang pada akhirnya pernah menggeluti dunia Pamen Polri psikolog, public speaker, konsultan HRD, direktur SDI dan Bindatra RSIJ Cempaka Putih, pimpinan redaksi majalah Empati Ropsi Mabes Polri tahun 2003 sampai 2006, pimpinan umum majalah Silaturrohim RSIJ. Perjalanan pengalaman yang penuh dengan retorika saintis berangkat dari pengalaman-pengalaman pendidikan dan profesi telah membuat seorang Ustadz Jamaluddin Ahmad melekat di kalangan muda Muhammadiyah. Selain sebagai pengayom yang kebapaan dalam pengelolaan potensi muda Muhammadiyah, cipta karyanya yang menggunung terutama dalam membangun akhlak jamaah sinergis sekali dengan matan dan cita-cita Muhammadiyah di kalangan muda Muhammadiyah. Sosok Jamal adalah seseorang ustadz yang dedikatif, agamis, komunikatif, membuat menjadi satu paduan dakwah yang mencerahkan masyarakat Muhammadiyah dan non-Muhammadiyah. Artinya bisa diterima di kalangan manapun, termasuk umat di luar Muhammadiyah. Sosok Ustadz Jamal dalam perjalanan spiritual atau dakwah Muhammadiyah memang terkesan citranya sebagai hamba Allah yang teladan. Bukanlah pencitraan yang ditempuh umumnya kalangan oportunitas para dai yang belakangan banyak muncul di media TV. Tetapi seseorang Ustadz Jamal, seorang yang mencari ridho Allah melalui pendekatan dakwah, baik sebagai motivator, potensi insani, akhlak, ubudiyah, dan jamaah atau sifat kolektif yang terpadu menjadi fenomena dakwah yang transendental uluhiyah. Memasuk keteladanan yang terkenal tauhid pada tiap-tiap pribadi Muhammadiyah sebagai karya seni dakwah, misalnya seperti RSIJ. Nama dan sosok Ustadz Jamal menjadi buah bibir dan barometer para penggawa RSIJ. Sikap dan keteladanan tercermin pada mereka tidaklah bisa dilepaskan dari kepemimpinan dan keteladanan Ustadz Jamal. Bahkan wilayah yang jauh terletak di pelosok selatan tanah Jawa, Yogyakarta bagian timur, tepatnya di Kecamatan Semen, Gunung Kidul, sosok Ustadz Jamal menjadi ikon kebangkitan Muhammadiyah di wilayah yang konon banyak masalah, terlebih selatan Pulau Jawa. Identitas dengan angker, kejawen, mistis, komunis, dan
anti Tuhan, termasuk Gunung Kidul yang punya cerita tersendiri, adalah sangat sulit mendakwakan Islam di daerah ini. Bila tidak menguasai kejiwaan masyarakat, ternyata bagi Ustadz Jamal Wilayah yang penuh cerita itu menjadi kekuatan beliau untuk menumbuhkan kesadaran akidah Islamiyah yang sebenarnya dengan menanamkan rasa tanggung jawab memiliki agama pada penduduk di wilayah itu yang juga tidak lepas dari kristenisasi dan budaya mistis lainnya. Ustadz Jamal dengan segala usaha dan upaya dakwah berdasarkan pengalamannya mampu menciptakan Muhammadiyah yang cukup menggelegar gaungnya, hingga tiap acara pengajian yang merupakan ide beliau itu menjadi pemandangan yang mencengangkan dan iri kelompok lain. Pengajian Ahad pagi yang digelar di Kecamatan Semin adalah pengajian yang tidak bisa dilepaskan dari arsitek muda dalam bidang dakwah, yakni HM Jamaluddin, psikolog. Kita beri aplaus beliau. Mudah-mudahan tidak salah cuplikan kami. Ini adalah untuk memberikan semangat pada Bapak Ibu semuanya terkait dengan perjuangan Bapak DRS Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, psikolog. Ini harapan kami bisa menggugah Bapak Ibu sebagai pejuang Muhammadiyah. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita syukuri iman Islam kita, kesehatan kita dengan mengucap hamdalah. Mari kita ungkapkan cinta dan doa kita pada Rasulullah Muhammad dengan mengucap salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Ibu-ibu, Bapak yang saya hormati, terlebih lagi kepada Bapak Ketua PCM beserta seluruh pengurus PCM Ngagel yang saya hormati. Ada Ibu Aisyah? Enggak ada. Ada Ibu Ketua PCA beserta seluruh pengurus, para pimpinan sekolah, para kepala sekolah, angkat tangan para kepala sekolah. Terima kasih. Dan seluruh keluarga besar, karyawan sekolah atau aum pendidikan di PCM Ngagel yang terima kasih Pak MC atau moderator yang sudah menyampaikan data. Saya sendiri malah nggak paham saya. Nggak, saya mau tes suara. Ini kedengaran nggak? Jelas? Karena tadi begitu beliau membacakan saya khawatir suaranya nggak kedengaran. Ini jelas? Nah, terima kasih Pak moderator. Mudah-mudahan beliau dapat kebaikan dari data yang tadi dibaca. Saya belum pernah menulis seperti itu. Itu seperti makalah ya Pak. Saya nanti minta di print dikasihkan ke saya itu. Yang kurang benar satu, yaitu alamat saya bukan Semin tetapi Pyongyang. Pyongyang itu di DIY namanya Kecamatan Piyungan. Ya. Pyongyang. Di Jogja itu ada Paris, Parangtritis. Ya. Bali, Bambang Lipuro. Nah, itu. Dan banyak lagi kalau diceritakan. Ibu-ibu, mama semua sehat? Sudah benar kalau reteng kanan belok kanan? Alhamdulillah. Karena emak-emak adalah makhluk paling perkasa di muka bumi. Reteng kanan belok kiri. Oh iya. Nanti Bu ada kesempatannya saya bela nanti Bu. Saya bersyukur hampir saja tugas saya ke sini saya minta gantikan Mas Mutiullah karena tadi malam hampir suara saya nggak keluar sama sekali. Alhamdulillah tadi jam 1 suara saya mulai muncul dan alhamdulillah sampai sini masih bisa muncul itu Bu. Alhamdulillah. Jadi rezeki saya ketemu Bapak Ibu keluarga besar
Aum pendidikan di Ngagel yang luar biasa ini. Saya sudah beberapa kali di sini, bahkan sempat khutbah di depan makam Bung Tomo Ngagel, sempat khutbah Idul Adha waktu itu. Dan saya juga punya banyak teman di sini, salah satunya Bu Aat, itu teman IPM, teman di LPC RPM. Saya ingin ngoreksi nggih, sekarang lembaga itu namanya bukan LPCR, tetapi LPCRPM, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid. Untuk pertama kalinya sejak Muhammadiyah berdiri, ada nomenklatur baru organisasi yang menyebut dan menyantumkan kata masjid di dalam lembaga strukturnya, UPP. Sejak berdiri belum pernah, Pak. Baru periode Muktamar Solo disebut kata masjid, dan itu tidak muncul di majelis tabligh, tetapi munculnya di Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid. Tetapi ini sebentar lagi akan terbit kaidah organisasi tentang masjid yang di dalamnya tetap akan menjelaskan masjid akan diurusi rame-rame. Bukan hanya kerjaannya majelis tabligh, bukan kerjaannya LPCR, tetapi semuanya. Ya. Kalau masjid itu di tingkat cabang, yang paling tanggung jawab adalah PCM-nya. Kemudian mengfungsikan majelis lembaga yang bisa sama-sama ngurusi masjid. LPCR PM tugasnya adalah menginisiasi, mempelopori, mendirikan, mengembangkan, mentransformasi masjid percontohan. Jadi khusus LPCRPM akan membuat program masjid-masjid percontohan di tingkat pusat. Kemarin kita diskusi At-Tanwir, akan kita install program masjid percontohan, masjid wilayah per wilayah 1, terus kemudian per PDM 1, PCM 1, ranting 1. Kalau wilayah itu hanya 36 wilayah, Pak. Ya. Tapi kalau PDM sudah 500 lebih. Contoh masjidnya 500 masjid. Kemudian PCM hampir 4.000 sekian. Kan banyak juga, Pak. Ranting 18.000 masjid. Jadi meskipun itu masjid percontohan ternyata banyak. Kemarin sudah kita resmikan pertama kali Masjid At-Taqwa PWM Jawa Tengah sebagai masjid percontohan nasional untuk tingkat wilayah Jawa Tengah. Mudah-mudahan nanti Jawa Timur, Jawa Barat dan seterusnya, sehingga kita punya masjid-masjid percontohan yang makmur dan memakmurkan. Lanjut ke materi, Bapak-Bapak. Nah, oleh panitia saya diminta untuk menyampaikan materi bagian dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, bab atau masalah hidup bermasyarakat. Bapak-bapak, sebelum masuk ke sini, kata hidup bermasyarakat itu tercantum di mana ya? Di mana, Pak? Di surat Anas, nggih. Terus siapa lagi tadi, Pak? Di ADART, betul. Tepatnya di Mukodimah Anggaran Dasar. Ada yang hafal isi Mukodimah Anggaran Dasar? Angkat tangan, Pak. Enggak. Dari sekian poin itu siapa yang hafal Mukodimah Anggaran Dasar? Saya kasih hadiah 300.000. 3, 2, 1, habis. Soalnya kalau dihitung lama langsung buka Google kan. Jadi Bapak-bapak, tadi saya dikasih laser point mana tadi?
Ini saya harus wafada sambil membenahi celana saya. Karena sudah turun 4 kilo saya, Pak. Program mengurangi nasi, gula selama 2 bulan sudah menurunkan 4 kilo. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak isi mukadimah anggaran dasar. Nah, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadat dan taat kepada Allah. Pokok akidah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Itu ringkasan dari kalimat yang panjang. Nah, yang panjang gimana, Bu? Ya. Hidup bermasyarakat itu adalah hukum kudrah iradah Allah atas kehidupan manusia di dunia. Masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya lepas dari pengaruh setan dan nafsu. Itu penjelasan mukadimah. Ya, kalimat yang lengkap dari mukadimah. Inilah yang membedakan Muhammadiyah dengan ormas yang lain, harokah yang lain, gitu, perkumpulan yang lain. Muhammadiyah sangat menekankan faktor Islam itu dipraktekkan di masyarakat. Nilai-nilai Islam itu dipraktekkan di masyarakat. Maka maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bukan negara Islam, bukan khilafah Islam, tapi adalah masyarakat. Karena kalau yang dibentuk masyarakat tidak terpengaruh negara itu mau kerajaan, mau republik, mau apapun, masyarakat itu bisa disinari, dipraktekkan nilai-nilai keislaman. Kalau nanti disebut khilafah, yang tidak setuju khilafah akan berontak. Kalau disebut kerajaan, yang tidak setuju kerajaan akan menolak. Tapi kalau masyarakat ada di kerajaan, ada di republik, ada di khilafah dan sebagainya. Ummah. Saya mendalami doktrin di Ikhwanul Muslimin, doktrin-doktrin di organisasi yang lain, tapi yang paling menonjol dari Muhammadiyah adalah poin kedua ini. Maka Muhammadiyah harus dirasakan manfaat kehadirannya bagi masyarakat, baik masyarakat muslim maupun non muslim. Di Irian Jaya, perguruan tinggi terbaik 10 itu adalah Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Unimuda Sorong Kabupaten. Di kota Sorong kita punya juga Universitas Muhammadiyah Sorong, mahasiswanya sekitar 5.000, terus Unimuda mahasiswanya sekitar 6.000. Ya, itu perguruan tinggi terbaik mengalahkan perguruan tinggi negeri di Kabupaten Sorong yang 70% mahasiswanya non muslim. Banyak di antara mereka akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Yang lain tidak kita bahas Bapak-Bapak. Ini membuktikan bahwa Muhammadiyah memang seperti itu. Termasuk di Ngagel ini, Pak Ketua PCM, kita kira-kira warga Muhammadiyahnya, Bapak PCM bisa sekretaris, bisa siapa saja, berapa persen dari jumlah penduduknya? Kira-kira warga Muhammadiyahnya berapa persen dari jumlah penduduknya? Kalau belum bisa menjawab berarti harus melakukan pendataan. Datangi kelurahan, datangi kecamatan, gitu, masjid-masjid Muhammadiyah, ranting-ranting mendata ada berapa warga Muhammadiyah. Kira-kira berapa persen Bapak? Ranting terbaik se-Indonesia, salah satunya Gunung Pring, langsung bisa menyebut jumlah warganya dan berapa persen dari jumlah penduduknya. Ranting keji belum unggulan tapi kandidat, ya, itu juga bisa menyebut berapa warganya dan berapa persen dari jumlah penduduknya. Itu penting Pak, karena bagaimana kita mau berdakwah kalau
jumlah warga kita berapa tidak tahu, jumlah warga yang bukan kita berapa. Karena itu peta dakwah. Insya Allah Bu A dan teman-teman tahun ini kita akan memperbarui cara, nanti Ngagel insya Allah dalam waktu dekat akan punya data itu Pak. Perangkatnya sudah kita siapkan, PCM Ngagel tinggal ngisi. Dan nanti Bapak isi itu akan diperbarui. LPCRPP sudah punya aplikasi, punya program bahwa seluruh PCM PRM, LPCR, PWM, PDM wajib mengunggah setiap rapatnya ke dalam sistem kita, aplikasi Notulenmu. Sebentar lagi akan ada surat edaran ke seluruh LPCR wilayah, daerah, ranting cabang. Rapatnya harus diunggah beserta foto dan notulensinya. Ya, terus kegiatan-kegiatan seperti ini difoto, pesertanya berapa, penceramahnya siapa saja, diunggah. Kalau nanti sampai muktamar ada ranting cabang yang tidak pernah mengunggah, maka ranting cabang itu meskipun punya SK pengesahan dan pendirian tidak akan dihitung dalam kota muktamar. Nah, karena kita salah satu prioritas program PP adalah digitalisasi di bidang organisasi. Nah, LPCR menyiapkan itu, insya Allah nanti habis puasa akan kita buat surat edaran untuk itu. Nah Bapak, langsung ke isi PHIWM bidang kemasyarakatan. Silakan baca. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan. Kalimatnya itu unik, persaudaraan dan kebaikan. Artinya apa? Kita mengembangkan menjalin persaudaraan dalam rangka kebaikan, berkoalisi, berkolaborasi, bersinergi dalam rangka kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya, masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan non muslim. Dalam hubungan ketetanggaan bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya. Berapa rumah Bapak Ibu? 40. Lebih dari satu RT itu. Kurang dari satu RT. Kalau satu RT di kampung saya 70 KK. Di tempat Ibu berapa KK Bu? Sekira 70-an ya. Ini 40 KK. Muslim maupun non muslim. 40 rumah. Itulah tetangga terdekat kita yang kita harus kenal baik-baik gitu, agar nanti kalau kita kehilangan sesuatu lapornya tepat ke Pak RT. Karena saya pernah tinggal di Jakarta, di Depok, ada orang kaya raya nggak pernah serawung masyarakat, siang bolong ada 2 mobil ngangkuti barang-barang milik orang kaya ini. Orang lihat semua, tapi kita nggak tahu kalau itu maling. Itu mengira, karena bapak ini ketua yayasan, mengira mobil-mobil ini adalah mengambil barang-barang milik Pak Kiai itu untuk dipindahkan. Sekian batangan emas, sekian puluh laptop, itu miliaran Pak. Beliau pas pergi ke Semarang, begitu pulang kaget hartanya habis. Terus lapornya ke RT sebelah, bukan RT-nya. Itu saking tidak mengenal masyarakatnya, sampai Pak RT-nya saja nggak kenal. Itu Pak. Nah ini tidak boleh kita seperti itu. Warga Muhammadiyah diusahakan mengenal baik lingkungannya. Agar apa Pak? Mereka juga mengenal baik kita. Ada kisah nyata yang normatif, silakan nanti Bapak baca. Kita punya salah seorang penulis tafsir At-Tanwir namanya Dr. Endang Mintarja. Pernah jadi ketua majelis tarjih PWM DKI. Beliau itu Bapak tinggal di Purwakarta, terus hari-hari biasa tiba-tiba ada orang baru yang pindah di kampung itu. Orang baru, keluarga baru itu selama di rumah selalu sholat 5 waktu di masjid, selama di rumah.
suami, istri dan seluruh anaknya sholat 5 waktu di masjid. Seperti bapak-bapak semua ini selalu sholat waktu di masjid. Insya, kok senyumnya itu kok meyakinkan atau meragukan ya? Angkat tangan. Siapa yang tadi pagi sholat jamaah subuh di masjid? Alhamdulillah. Ini pertanyaan lebih berat lagi. Siapa yang tadi pagi ke masjid membawa putra atau putrinya? Angkat tangan. Ternyata ya hanya 5% ya Pak. Mayoritas tidak membawa putra putrinya. Saya kemarin pagi kultum di ngisi pengajian di Masjid Gede Kauman. Jamaahnya sekitar 500. Ibu-ibu, bapak-bapak, dari sekitar 500 jamaah saya tanya, siapa bapak-bapak, ibu-ibu yang pagi ini membawa anaknya sholat berjamaah di Masjid Gede Kauman? 2 orang dari 500. Terus bapak-bapak ini punya anak enggak? Punya Pak. Di mana? Tidur. Kita iya mirip-mirip itu Pak. Ibu-ibu, siapa yang sudah punya putra-putri angkat tangan? Ayo. Yang belum punya kita doakan segera diparingi keturunan. Amin. Ya, yang sudah punya putra-putri Bapak angkat tangan. Putra-putri, putra-putra sama saja. Terima kasih. Ternyata 100 lebih orang punya anak. Tapi yang ke masjid 7% dari 100 orang itu yang bawa anak. Inilah kenapa Muhammadiyah masjidnya rata-rata kurang makmur. Karena kita internal ini nggak disiarkan di luar ya? Atau disiarkan? Ya nggak apa-apa disiarkan. Pak Dahlan Rais itu sering ngendika ngeten Pak. Pak Dahlan Rais itu ketua bidang kami yang membidangi LPJR. Wong Muhammadiyah iki ora do kerasan neng masjid. Wong Muhammadiyah ora kerasan neng masjid. Lah buktinya apa? Masjid-masjid Muhammadiyah sepi. LPJR sudah meneliti rata-rata masjid Muhammadiyah yang sholat berjamaah 30 orang. 3 orang rata-rata masjid Muhammadiyah. Saya kemarin ceramah di mana? Pak, terlalu banyak itu Pak. Loh 30 aja terlalu banyak, diprotes. Kemarin di Wonosobo diprotes. Terlalu banyak Pak, maksimal 10 Pak. Berarti ada masjid yang 50 kan? Seperti itu Pak. Jadi orang Muhammadiyah nggak keras. Dan yang menyedihkan lagi, Pak Dahlan Rais itu sering tidur di kantor PP Muhammadiyah Jakarta. Dan beliau selalu sholat subuh berjamaah di Masjid At-Tanwir. Kalau sholat di situ paling 6-8 orang. Ya. Cleaning servisnya, marbot masjidnya. Gitu. Terus setelah sholat subuh beliau keliling ke kantor PP Pemuda, ke kantor DPP IMM, ke kantor IPM, Tapak Suci. Begitu keliling, tokoh-tokoh pimpinan pusat anak-anak muda itu tidur semuanya, tidak sholat subuh. Ini terpaksa saya ceritakan pada bapak-bapak, boleh jadi mereka-mereka itu ya anak-anak dari saudara kita, mungkin anak kita. Ternyata gitu, tidur di kantor pemuda, IPM, IMM, tapi tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau diskusi politik sampai subuh. Terus sampai nggak sholat subuh. Itu penyakit yang nampaknya mulai dirasakan sampai ke cabang-cabang. Betul atau betul? Iya Pak. Kalau udah diskusi politik sampai jam 2 malam, jam 1, Masya Allah. Seperti itu. Maka sekarang diantara ada guyonan kan, di kalangan pemuda NU dan pemuda Muhammadiyah, angkatan mudanya, sudah nggak ribut masalah kunut atau tidak kunut, karena sama-sama tidak sholat. Nah. Oleh karena itu saya mohon pada Bapak para guru, penyakit ini harus kita hentikan. Bapak Ibu jangan hanya mengajar mata pelajaran, tapi sisipkan gitu, pendidikan pembentukan kepribadian termasuk masalah ibadah.
tanamkan pada anak-anak kita agar mereka memakmurkan masjid-masjid tempat tinggal mereka. Sejak kecil mari kita ajak anak-anak kita. Saya ngomong, saya harus melakukan itu. Anak saya 4 Pak, setelah 7 tahun tidak dikaruniai keturunan, kami naik haji, pulang dikasih 4. Dari 3 anak saya, nomor 1, 2, 3 itu anak dari istri muda saya. Kan biasa nggih, 7 tahun nggak punya anak, kan ada muda ada tua biasa. 3 dari anak saya, 1, 2, 3 itu anak istri muda saya, terus anak nomor 4 itu anak istri tua saya. Ada pertanyaan ibu-ibu? Kok wajahnya langsung berubah itu loh. Saya ulangi, saya puasa-puasa nggak mau bohong. Anak saya 4, anak nomor 1 Mafaza, nomor 2 Nazura, nomor 3 Hasbi, itu anak dari istri muda saya. Terus anak nomor 4 anak dari istri tua saya, namanya Nu'man. Gitu. Sekarang saya sudah tidak punya istri muda lagi, karena istri muda saya sudah jadi istri tua. Kenapa yang pertama anak 1, 2, 3 itu adalah anak istri muda? Meskipun kami hampir 7 tahun tidak dikaruniai keturunan, 6 tahun lebih, tetapi anak 3 itu, 1, 2, 3 itu lahir dari seorang istri yang usianya belum mencapai 40 tahun. Berarti masih muda. 8 tahun kemudian istri tua saya melahirkan anak keempat. Karena ketika melahirkan usia istri saya sudah 42 tahun. Itulah istri tua saya. Siapa tadi yang berpikir istri saya 2? Ini ibu-ibu itu kalau udah dengar tua muda itu kacau pikirannya. Oke, ibu-ibu, alhamdulillah. Nah, 3 sudah di pesantren, sudah lulus semuanya dari MBS, dari Trend Science, sekarang kuliah semuanya. Gitu. Nah, itu yang 1 di kos-kosan, yang 3 di rumah. Ya. Kadang-kadang kita berhasil bawa 3-3-nya ke masjid. Kadang-kadang berhasil 1, kadang-kadang berhasil 2. Yang penting kita mengajak, membangunkan mereka untuk sholat jamaah di masjid. Jangan nuruti kasihan. Kalau nuruti kasihan, ketika kecil kasihan masih kecil. Begitu nanti SD, kasihan, sekolahnya sampai sore, kalau ngantuk gimana. Begitu SMP, kasihan, sekolahnya jauh. Begitu SMA, kasihan udah banyak bimbingan tes. Begitu lulus SMA, kasihan, kuliah. Gitu, banyak tugas. Begitu udah lulus, kasihan lagi nyari pekerjaan. Begitu dapat pekerjaan, kasihan pengantin baru, ya kan? Begitu udah nikah, kasihan tadi malam anak-anak kita nggak tidur Pak, bayinya rewel terus. Nanti sampai mati tidak jadi berhasil membawa anak-anak kita ke masjid. Ya Pak, itulah gitu. Mau anak istri muda, istri tua, kita ajak ke masjid. Kenapa saya tadi bisa mengatakan tua muda? Karena di dalam Al-Quran batas usia tua dan muda itu 40 tahun. Siapa yang hafal surahnya? Al-Ahqaf ayat 15. Kasih hadiah. THR. 1, ya. Ustadz yang sana Pak. Silakan. Oke, mic-nya ada? Yang itu, yang sana Pak. Maaf Bapak. Yang sana, yang muda tadi, mana Ustadz? Ayo, tadi yang ngacung. Nah, oh, sehari-harinya menang Ustadz. Yang ngajar ngaji ya nggak apa-apalah. Al-Ahqaf ayat 15, kalau bisa disambung dengan 16. Ulaikal ladzina la'anahumullahu. Ya, bukan. Ya 15 saja nggak apa-apa, sudah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Terima kasih. Hadiah. Langsung. Hadiah 200.000. Alhamdulillah, nggak apa-apa dikit. Kalau hadiahnya Ustadz Adidayah umroh, haji. Kalau saya 200.000 aja. Tapi yang jelas saya punya kelebihan dibanding Ustadz Adi Hidayat. Saya Ustadz berbobot, beliau tidak berbobot. Nah, saya 90 kilo, paling beliau 60 kilo. Tapi beliau Masya Allah ilmunya jauh sekali, luar biasa. Kita doakan beliau sehat walafiat. Satu-satunya Ustadz Indonesia yang kalau suka pada orang seneng. Hafal Al-Quran 30 juz umroh, hafal 30 juz atau punya prestasi apa, saya sekolahkan S1 sampai doktor, hanya Ustadz Adi Hidayat. Berapa ratus anak muda dikirim sampai doktor oleh beliau. Kalau yang lain kan penceramah seperti saya, ya, paling 200.000. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ya lanjut. Tadi saya terakhir sampai mana tadi ya? Nah, ayat itu tadi Pak, ada kata-kata yang saya sebagai psikolog sok-sokan itu baca jurnal, baca buku mulai hidup dari usia 40. Ada 3 jurnal, 3 buku yang saya baca. Ternyata kata usia 40 sendiri itu sudah disebut langsung Allah di dalam Al-Quran. Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana, usia 40 tahun. Ketika orang itu tumbuh berkembang, matang, mendewasa, menua pada usia 40 tahun. Setelah itu fisik akan menurun. Ya. Lah ada yang mengatakan puber kedua. Terserahlah. Saya termasuk orang yang tidak mengenal puber-puberan. Nah, gitu Pak. Itu kan teori psikologi. Ya. Di dalam Islam kita tidak mengenal puber. Di dalam Islam juga tidak mengenal, sepanjang yang saya pelajari Pak, usia yang dikatakan kelompok umur remaja. Usia dewasa tapi di bawah umur. Di Jogja itu ada kelitih bunuh orang gitu sampai mati. Banyak yang tidak dihukum karena apa? Masih di bawah umur. Tetapi 10 manusia yang dijamin masuk surga, 10 orang dijamin masuk surga, 2 orang usianya 30 sampai tahun, 2 orang usianya 20 sampai 3 tahun, apa 30 tahun, 6 orang usianya belasan tahun. Bahkan Ali usianya baru 10 tahun. Waktu kata-kata roh dijamin masuk surga, Ali usianya baru 10 tahun. Belasan, usia 14, 15, 17 paling tinggi. Sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Itu kalau di kita namanya usia remaja. Tapi ada panglima tertinggi zaman diangkat oleh Rasulullah, itu masih usia remaja. Bayangkan Pak. Jadi anak-anak kita itu lewat sistem pendidikan Indonesia yang sebenarnya sudah kelompok dewasa dikatakan masih di bawah umur, dikatakan masih remaja, sehingga kesalahan-kesalahannya banyak dimaklumi. Padahal korban mati, dibunuh, bahkan memutilasi itu anak-anak belasan tahun. Ya, Pak. Itu sekedar contoh. Jadi SMP
Dewasakan mereka. Karena sesungguhnya begitu seseorang itu balik, dia sudah dewasa. Resiko dunia akhirat. Dosanya sama dengan Pak Ketua PCM, sama dengan saya. Kalau udah balik. Bahkan sekarang ada anak SD sudah balik. Nah ini Pak, jadi salah satu pendidikan Muhammadiyah harus mampu mendewasakan mereka sejak SMP. Itu harapan saya, sehingga nanti akan banyak anak-anak muda yang aktif bermuhammadiyah sejak usia dini. Jangan hanya aktif ketika usianya dono. Ini Pak, ada pernikahan dini, ada pernikahan dono itu Pak. Lanjut. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Jadi Bapak, tetangga dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi nasib akhir kita nanti, iman kita dipengaruhi bagaimana kita memperlakukan tetangga kita. Saya akan lanjutkan cerita tadi Pak Endang Mintarja. Ada keluarga baru pindah, untuk menunjukkan ini Bapak. Itu setiap hari sholat di masjid. Terus apa? Ayahnya Endang Mintarja ini, itu sampai terkagum-kagum. Ini ada tetangga baru, selalu sholat berjamaah di masjid beserta istri dan anaknya, dan setiap ketemu orang selalu menyapa, ramah tiap hari. Kalau habis pergi keluar kota bahkan memberikan oleh-oleh. Saking kagumnya, kemudian ayahnya Ustadz Endang Mintarja menemui keluarga ini. Bapak, Ibu, saya itu gumun, kagum, kok Bapak Ibu sekeluarga kok bisa selalu sholat berjamaah di masjid, kok selalu ramah, sering ngasih oleh-oleh keluarga kami gitu. Apa yang Bapak pelajari? Jawabannya sederhana, saya ngaji di Muhammadiyah dan saya diajari untuk selalu memakmurkan masjid, ramah pada tetangga kami. Maka itu kami praktekkan, kami sunnah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ayahnya Endang Mintarja tertarik pada Muhammadiyah. Endang Mintarja yang tadinya bukan orang Muhammadiyah disekolahkan di pesantren Muhammadiyah. Sekarang sudah doktor, majelis tarjih dan salah satu penulis tafsir At-Tanwir pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah Bapak-bapak, saya berharap panjenengan semua juga begitu. Mulai hari ini makmurkan masjid-masjid Muhammadiyah. Kebetulan saya ketuanya Masjid Muhammadiyah se-Indonesia yang baru di SK oleh PP. Gimana Pak jamaah caranya? Gitu. Lanjut. Lanjut lagi. Terus mau ke masjid. Terus Mas. Ya. Nanti yang normatif silakan Bapak Ibu baca. Lanjut lagi, lanjut. Itu materi terakhir. Lanjut. Ini saya menunjukkan kalau materinya banyak itu Bu. Lanjut. Nah, ini Pak. Jadi bagaimana kita memakmurkan masjid? Bapak-bapak, adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Itu artinya apa? Salat itu lebih utama, lebih baik dibanding tidur. Kalau di bahasa dibalik, tidur itu lebih enak dibanding salat. Kan gitu? Nah, kalau sudah urusan kewajiban ibadah, amal soleh, ikhlas ora ikhlas mangkat. Bapak-bapak tahu kata mangkat? Mangkat itu bahasa Indonesia meninggal. Kalau bahasa Jawa berangkat.
Nah ini mangkat dalam pengertian bahasa Jawa. Bukan ikhlas ra ikhlas mati, bukan. Ikhlas ra ikhlas mangkat. Nanti kalau saya bilang ikhlas ra ikhlas dijawab mangkat gitu ya. Bapak Ibu, kalau sudah terdengar azan, apalagi adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, maka ikhlas tidak ikhlas, ikhlas tidak ikhlas, ibu-ibu ikhlas tidak ikhlas, kok kurang kompak itu, ikhlas tidak ikhlas. Nah wes pokoknya itu syarat. Kalau nunggu ikhlas tidur, gak berangkat-berangkat, itu yang saya praktekkan pada diri saya, anak-anak saya. Ke masjid tidak perlu menunggu ikhlas. Kalau kebaikan, yang penting bismillahirrahmanirrahim, mangkat, insya Allah di jalan akan turun ikhlas. Kalau di jalan belum, di tempat wudhu akan turun ikhlas. Kalau tempat wudhu belum, Allahu Akbar, turun ikhlas. Apalagi imamnya baca Quran surah Al-Ikhlas. Kalau berangkat meskipun tidak ikhlas, itu ada peluang untuk ikhlas. Yang ramangkat nggak ada. Maka Bapak Ibu, ikhlas ra ikhlas mangkat, praktekkan itu, insya Allah masjid-masjid akan makmur. Kalau nunggu ikhlas bapak-bapak, ya Allah tahu loh, manusia itu kalau diperintah itu jangan susah. Dalilnya apa? Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahasane Jawa gitu, berangkat baik ikhlas ra ikhlas, baik rela hati maupun berat hati, mangkat, infiru, mangkat. Dan kemudian apa Bapak Ibu? Sebentar Pak, pembenahan stabilitas itu ya. Katanya Pak Dr. Sukotiono kemarin juga melorot-melorot katanya. Jadi berangkat, rela atau tidak rela, berat hati atau ringan hati, berangkat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Bersungguh-sungguhlah, totalitaslah hartamu dan jiwamu. Kalau kamu sudah bersungguh-sungguh hartamu dengan jiwamu, maka apa? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu nanti akan kaget hasilnya. Diberi yang terbaik oleh Allah. Seperti Uni Muda, nggak pernah nyangka di sebuah kampung sekarang berdiri megah universitas terbaik 10 Papua. Pak Rustamaji, rektor dan perintis, didatangi oleh Ustadz Mahli Yainuddin Daku, majelis tabligh dulu. Ditanya, Ustadz, kenapa kok bisa di daerah yang orang Islamnya hampir nggak ada? Kita sangat minoritas, Islamnya saja minoritas, apalagi Muhammadiyahnya. Orang Muhammadiyah hanya 0,000 sekian persen, tapi bisa membuat kampus semegah ini, 60 sekian hektar. Kemarin peletakan batu pertama, rumah sakit akan menjadi rumah sakit termegah se-Papua di komplek kampus itu. Kok bisa jadi kampus yang megah seperti ini? Mahasiswanya berbondong-bondong, bahkan mahasiswa luar negeri sudah mulai banyak. Gimana ini Ustadz? Jawabnya apa? Ustadz Mahli, yang kami tahu kami melaksanakan perintah Allah. Kami disuruh rela hati maupun terpaksa berkorban harta dan jiwa. Amwalakum wa anfusikum. Kami sudah seperti itu, totalitas harta dan jiwa. Kalau kami sudah seperti itu, saya yakin Allah akan malu kalau tidak memberikan hasilnya pada kami. Itu Pak Rustamaji. Allah akan malu kalau tidak menepati janjinya. Artinya apa Bapak? Kalau usaha kita belum berhasil, berarti kita belum
maksimal. Wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Ada cerita lagi, teman-teman ranting keji. Ranting keji itu hanya 2% dari jumlah penduduknya. Satu-satunya ranting punya pabrik kayu lapis di Indonesia. Ranting punya pabrik kayu lapis itu di Muntilan. Punya tim desain interior, buat meja kursi, desain interior seperti ini dibuat oleh ranting. Nah, dimulai dari mana Pak? Ada 3 orang yang pulang dari Kalimantan, ada yang dari Taiwan, ahli di bidang kayu lapis. Dia sudah bekerja, dapat duit, terus ingat Muhammadiyah. Muhammadiyah di kampungnya mau mati. 3 orang ini pulang kampung, ingin menghidupkan kembali Muhammadiyah. Karena keahliannya di bidang kayu lapis, maka dia buat proposal untuk mendirikan pabrik kayu lapis. Ke PWM ditolak, ke PDM ditolak, ke PCM ditolak. Akhirnya apa? Ya sudah, mari ranting buat pabrik kayu lapis sendiri. Dikumpulkanlah orang-orang yang mau mendirikan pabrik. Berkumpullah 7 kakak. Rapat. Akhirnya rapat itu memutuskan sesuatu yang kalau saya selalu ingat peristiwanya, selalu membuat saya menangis. Rapat itu memutuskan 7 kakak ini akan menggunkan 14 sertifikat rumah dan tanahnya untuk modal awal membangun pabrik kayu lapis dengan resiko, dan disepakati kalau sampai usahanya gagal maka mereka semua akan kehilangan tanah dan rumahnya. Mereka semua akan kehilangan tanah dan rumahnya. Akhirnya dapat pinjaman dari bank syariah, dari 14 sertifikat itu, merintis pabrik, jadi sudah produksi, kemudian apa? Terbakar atau dibakar, kita tidak tahu. Ya, menurut orang dalam katanya itu bukan terbakar, ya, tapi kita bahasa resminya terbakar, agar tidak membuat masalah. Akhirnya Bapak, mereka berusaha lagi, akhirnya didengar rektor UMY dan dipinjami uang 1 miliar untuk memulai lagi. Akhirnya alhamdulillah dengan usaha yang luar biasa, 4 direktur pabrik 4 tahun tidak menerima gaji. Mereka punya pekerjaan juga di tempat lain. Kemudian apa? Akhirnya usaha ini hidup kembali, kemudian laku, dan seluruh hutangnya bisa dilunasi. Akhirnya sampai sekarang itu ranting ini tumbuh berkembang, punya pengajian rutin dari sekitar 100 pegawainya, wajib ngaji setiap Ahad pagi. Terus rumah sakit Muhammadiyah saya datangi untuk memakai produknya, lebih bagus, lebih murah, dijamin. Dijamin lebih murah dan lebih bagus. Akhirnya Bapak, akhirnya selamatlah 7 keluarga ini, sertifikatnya tidak jadi hilang. Jenengan untuk menghidupkan Muhammadiyah di Surabaya tidak dituntut menjual atau menggadaikan sertifikatnya kan. Hanya mangkat toh. Hanya mangkat saja mulai dikasih gaji. Meskipun gajinya boleh jadi belum memuaskan Bapak Ibu semuanya. Kalau ditanya presiden saja gajinya kurang. Gitu. Dirut BPJS sing gajinya hampir 400 miliar itu, 400 juta miliar. Juga ditanya masih kurang. Nah, inilah perjuangan ranting keji yang sangat minoritas tetapi kemudian tumbuh berkembang, dan hebatnya apa? Orang yang paling banyak berkorban namanya Pak Marjuni, itu adalah manajer di sebuah pabrik kayu lapis milik Cina di perbatasan Magelang Purworejo. Setelah itu Pak Marjuni dipanggil ownernya, terus apa pemiliknya? Mas Marjuni, aku wis bosen usaha, aku wis sugih dari usaha saya yang lain, pabrik ini beserta isinya alatnya tak serahkan kepada kamu. Enggak nerima gaji 4 tahun, diganti oleh Allah, pabrik kayu lapis seluruh isinya diserahkan kepada
Pak Marjuni. Itulah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak-bapak kalau rantingnya mau maju bisa belajar ke Keji dan Gunung Pring. Satu-satunya ranting di Indonesia yang bisa mengasih hibah hadiah mobil bagi 18 sopirnya. Jadi sebuah ranting ngasih satu mobil kepada sopirnya. Hanya ranting Gunung Pring, Muntilan, Magelang. Kita doakan PCM sini, ranting-ranting sini nantinya bisa berprestasi seperti Gunung Pring yang gunung, tapi bisa ngasih 18 mobil. Saya 2 bulan yang lalu menyerahkan beserta BPKB-nya kepada para anggota ranting yang kebetulan jadi sopir mobil antar jemput siswa. Kok nggak ada yang amin ya? Telat. Ternyata Bapak, ranting kalau dikelola dengan baik itu sampai punya 20 mobil, 2 mobil operasional, 18 mobil terjemput. Ranting. Sekedar contoh saja. Lanjut. Nah, mari kita teriakkan yel-yel ini. Saya akan beri contoh. Kalau saya teriak masjid, jawabnya makmur memakmurkan. Kalau saya teriak yang kedua masjid, yang ketiga masjid. Oke. Tes suara. Saya bekas tentara, bekas polisi. Polisi bekas. Tentara bekas. Gitu. Yang semangat Bapak, sekarang tes suara dulu. Suara itu penting. Rasulullah itu bisa bersuara didengarkan 600.000 haji wada. Panglima perang, nggak mungkin Rasulullah itu maju cah. Mesti Rasulullah itu kata ya mirip orang Surabaya, gitu. Maju, nah, gitu ya. Ya. Kalau saya teriak masjid, jawab yang tegas, nggih. Ben ra ngantuk. Nanti berdiri setelah ini. Persiapan. Saya dulu biasa mimpin upacara di depan ribuan orang. Serat. Terus balik lagi pedang, sekarang raisos. Persiapan. Masjid. 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 Terima kasih, suaranya sudah bagus. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangannya yang mantap. Kapan-kapan nanti undang dokter Proboseno. Itu Ustadz Mubalik dan dokter. Disertasinya meneliti masalah tepuk tangan hubungannya dengan kesehatan. Mantap Pak. Kalau tepuk tangan gini-gini malah tambah loro. Nah, tepuk tangan yang benar. Nah, nanti Pak. Kalau hanya modal suara nggak akan sukses. Maka suara harus diikuti dengan perbuatan. Oke, gerakan tubuh. Nanti kalau saya bilang masjid makmur memakmurkan. Makmur itu jamaah sholatnya, pengajiannya, infak sodakohnya. Kalau itu makmur akan memakmurkan jamaahnya. Seperti Masjid Al-Falah Sragen milik PDM itu. Milik Pemda yang dikelola PDM. Infaknya 600 juta setiap bulan. Masjid makmur memakmurkan. Masjid, nggih, saya contohkan dulu nggih. Masjid makmur memakmurkan. Yang kedua, masjid dari masjid kita bangkit. Yang ketiga, masjid apapun itu pertanyaan. Masalahnya, apapun masalahnya, masjid solusinya. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Ayo berdiri semua Bapak. Saya doakan yang semangat berdiri tersenyum itu sembuh dari berbagai penyakit. Nah, saya aman itu tuh. Nah. Ora ikhlas ora apa-apa, sing penting teko. Nah. Persiapan.
Masjid makmur memakmurkan. Masjid, dari masjid kita bangkit. Masjid, apapun masalahnya, masjid solusinya. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali Bapak. Ini serius ya. Kapan-kapan undang dokter Proboseno, kok tepuk tangan bisa menghilangkan stres, depresi dan berbagai penyakit. Itu gimana itu? Oke. Lanjut. Balik ke atas. Balik ke atas, Mas. Ya. Ya. Nomor 4, coba. Kebalik. Balik ke atas, Mas. Terus, Mas. Ya, terus. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyimpulkan materi ini di dalam beberapa kata kunci. Poin yang ketiga, gitu, kita diharapkan bersikap baik, adil dan toleran. Kata kunci di poin ketiga. Jadi bersikap baik, ihsan. Ihsan itu di atas adil. Gitu. Ihsan itu di atas adil. Bapak Ibu sepakat bayar tukang becak 50.000, sepakat itu adil, sesuai dengan kesepakatan. Tapi begitu nambah 10.000, itulah ihsan. Kita dianjurkan mengutamakan ihsan, tidaknya keadilan. Lah Muhammadiyah itulah yang dipraktekkan. Kita itu dikasih bantuan pemerintah hanya untuk 3 lokal, yang jadi adalah 10 lokal. Karena kita nambahi, berbuat ihsan agar amal usaha kita besar. Jangan hanya menggantungkan pada pemerintah. Karena pemerintah utangnya banyak. Setiap bayi lahir sekarang sudah menanggung utang sekitar 28 juta. Gitu. Utang kita sudah berapa Bu? 6.000 sekian triliun dolar gitu ya. Wes rasa sebut ndak pusing sendiri. Nggih. Tapi utang-utang Bapak Ibu ya toh dijaga baik-baik angkanya, jangan sampai masuk Sirekap. Kalau utang Bapak Ibu nanti masuk Sirekap, nah, gitu. Termasuk kita puasa tinggal berapa hari lagi Bapak Ibu? Ya 9. Tinggal 9 hari lagi, dijaga jadwal imsakiyah Ramadan di masjid-masjid musola, dijaga jangan sampai jadwal imsakiyah itu juga masuk Sirekap. Nanti kalau masuk Sirekap jadwal imsakiyah yang tadinya 30 hari berubah jadi 830 hari. Jadi poso kita masih 3 tahun lagi. Nah. Ini penting ya. Bersikap baik itu ihsan. Inilah kata yang paling sering dikutip di dalam tulisan-tulisan, pidato-pidato, dokumen lama organisasi. Ihsan terhadap sesama. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adil, sudah jelas. Kemudian toleran. Ya, lanjut keempat. Silakan Bapak warga. Nah, memiliki sikap sosial. Bapak perhatikan, gitu. Ini adalah ada beberapa keyakinan sikap sosial itu turun sebagai wahyu kedua. Ada yang meyakini wahyu kedua itu Al-Qalam, bukan Al-Muddathir. Tapi mayoritas wahyu yang turun kedua adalah Al-Muddathir. Ketiga Al-Muzammil, keempat Al-Qalam, kelima Al-Fatihah. Gitu. Nah, ini sikap sosial itu menjadi penting. Karena ini salah satu bentuk kecerdasan manusia. Rasulullah punya kecerdasan sosial yang digambarkan di dalam Quran surah Al-Qalam.
Yang teman-teman IPM mesti paham. Nun wal qalami wa ma yasturun sampai akhir itu menggambarkan kecerdasan sosial Rasulullah Muhammad dan para sahabat. Ya, sikap sosial yang positif, menegakkan amanah dan keadilan. Nah, diulang lagi kata keadilan, dan mencegah kerusakan. Maka sholat, salah satu tanda keberhasilan sholat adalah mencegah faksa wal munkar. Bayangkan Pak, sholat itu ritual kita pada Allah, tapi salah satu ukuran keberhasilannya adalah kemampuan kita mencegah kefaksaan dan kemungkaran. Seperti itu. Terus ya, ini juga pesan bagi kita semua, silakan dibaca. Dalam membangun bangsa, jadilah petugas misi Muhammadiyah, bukan petugas partai di Muhammadiyah. Banyak anak-anak muda sekarang itu kader Muhammadiyah kebalik, jadi petugas partai di Muhammadiyah, bukan petugas misi Muhammadiyah. Kemarin sempat ribut karena tokoh-tokoh pemuda Muhammadiyah IMM aktif berkampanye dan sebagainya, sehingga ribut. Seharusnya yang seperti itu dipecat saja. Kalau saya udah usul, sudah menemui Pak Busro Mukodas, nonaktifkan. Nonaktif dalam pengertian bukan ketika sedang kampanye, tapi nonaktif dari kemudian berikan pada mereka yang mau berkhidmat tidak partisan di Muhammadiyah. Itu usulan saya Pak. Tapi itu tidak mudah Pak. Terus istri saya bahagia sekali kalau saya ngunjuk ke celana gitu. Karena itulah ceramah istri saya terus, Mas Jamal gitu. Balik lagi ketika seperti perwira dulu. Nah, berjuang untuk mewujudkan masyarakat yang soleh. Aneh itu istilahnya itu Pak. Masyarakat yang soleh ya, dan utama. Terus memakmurkan masjid-masjid Muhammadiyah. Kata kunci pada poin keempat bagian belakang itu adalah kita berjuang mewujudkan masyarakat yang soleh dan utama, memakmurkan masjid-masjid Muhammadiyah. Jadi Bapak, tolong saya mohon, mari ibu-ibu juga makmurkan masjid Muhammadiyah. Di dalam Muhammadiyah tidak menganut paham wanita dilarang sholat di masjid. Sholatnya di rumah saja, di rumah pun di kamar khusus pun paling pojok. Tidak mau paham. Wanita dalam Muhammadiyah termasuk yang dihimbau, diajak memakmurkan masjid-masjid, pengajian-pengajian. Beda dengan paham salafi yang wanitanya itu di rumah saja. Hati-hati, banyak masjid Muhammadiyah diserobot oleh salafi. Maka LPCR PP Muhammadiyah sampai menerbitkan buku Beda Salafi dan Muhammadiyah. Karena banyak pemimpin Muhammadiyah enggak paham tentang salafi itu apa, perserikatan Muhammadiyah apa. LPCR sampai menerbitkan khusus titik beda Salafi dan Muhammadiyah. Tidak ada kata satu pun menjelekkan Salafi, tapi kita menunjukkan bahwa yang dilakukan Muhammadiyah itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena Muhammadiyah fatwanya fatwa jama'i, Salafi fatwanya fatwa pribadi. Dari metodologi aja sederhana banget. Tapi konyolnya banyak warga Muhammadiyah atau berpura-pura Muhammadiyah mengagung-agungkan Salafi dan menjelekkan Muhammadiyah sendiri. Ini yang sedang diperangi oleh LPCR PP Muhammadiyah. Selamatkan masjid-masjid Muhammadiyah dari orang-orang yang mengaku paling sunnah. Dijaga masjid Muhammadiyah. Ini penting sekali. Sudah diterbitkan resmi, di launching waktu Rakernas LPCR. Melonsing 3 buku. Yang pertama, strategi memakmurkan masjid Muhammadiyah. Yang developi LPCR akan mengadakan Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah.
Bapak yang jadi guru gajinya pindah saja ikut Akademi Marbot. Gitu. Imam Masjid Sragen Al-Falah itu gajinya 4 kali UMR. Ya. Nanti akan ada takmir, ada eksekutif masjid. Yang eksekutif itulah yang digaji. Dan mereka wajib ikut Akademi Marbot Muhammadiyah, PP Muhammadiyah yang diadakan di Masjid Al-Falah Sragen. Ini penting. Baca buku terbitan LPCRPP, titik beda Salafi dan Muhammadiyah, gitu, biar panjenengan nggak mudah bingung. Seperti itu penting. Dulu Salafi anti organisasi, tetapi sekarang masuk ke dalam Muhammadiyah dan merusak dari dalam. Kita sudah punya banyak bukti. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat kita punya banyak bukti. Bapak-bapak, ini karena pernyataan untuk internal saya sampaikan. Pegang teguh. Hanya masalah sholat orang Muhammadiyah sudah zaman majelis tarjih bingung. Ikut-ikutan takdirnya begini. Padahal hadisnya sudah diteliti. Gitu loh Pak. Yang begini itu yang tidak bermasalah. Semuanya ada dalilnya. Ngerapatkan soft Muhammadiyah lewat kajian hadisnya sudah memilih rapatnya soft adalah bersentuhan lembut antara bau kanan kiri kita dengan jamaah, bukan dengan kaki. Dulu. Wes diteliti hadisnya. Kritik hadis, bukan mengkritik hadisnya tetapi tingkat kualitasnya itu. Nah, warga Muhammadiyah masih banyak yang bingung. Gitu loh Pak. Ini sekedar saya terpaksa menyampaikan ini karena ini fenomena terjadi di mana-mana. Nah, seperti itu. Terus penutup Bapak Ibu, nah tentang gerakan jamaah dakwah jamaah. Ranting-ranting Muhammadiyah. Nggih. Ranting-ranting Muhammadiyah kita usahakan untuk sering kumpul-kumpul Pak. Jangan hanya berjamaah ketika sholat. Orang bermuhammadiyah juga berjamaah di luar sholat. Paham maksudnya? Jangan hanya ketemu ketika sholat berjamaah. Tapi seringlah kumpul-kumpul silaturahmi. Membicarakan sesuatu yang jadi masalah kita di Muhammadiyah. Dari urusan pernikahan, rumah tangga, ekonomi, perbincangkan. Sampai monggo pernikahan itu bisa diurusi oleh ranting Muhammadiyah dan ranting Aisyah. Carikan jodoh kader-kader kita. Jangan sampai sudah kita kader malah dinikahkan dengan orang lain. Karena nikah dengan orang lain nanti rumah tangganya juga lain-lain. Kalau punya anak, anaknya kelainan. Gitu loh Pak. Bingung Bapak iki sing siji ngene, sing siji ngono. Ya. Ini apa yang namanya saya pimpinan harapannya kan begitu. Masalah dilaksanakan tidak terserah panjenengan masing-masing. Tapi asumsinya panjenengan adalah anggota Muhammadiyah karena kerja di Muhammadiyah. Saya buat pernyataan, bila setiap cabang dan ranting Muhammadiyah mampu melakukan gerakan jamaah dakwah jamaah di tengah-tengah masyarakat, maka Muhammadiyah akan menjadi alternatif dan mencerahkan peradaban. Ranting Keji dan Gunung Pring punya 3 moto. Kumpul, kembul, tukul. Apa Pak? Kumpul, kembul, tukul. Ranting terbaik se-Indonesia itu untuk menyediakan pemikiran Islam. Kumpul, kembul, tukul. Sering silaturahmi, ekonomi diperhatikan, maka akan cerdas. Kumpul, kumpul. Itu jangan hanya ketemu ketika rapat, jangan hanya ketemu ketika jamaah di masjid, tapi setelah kumpul-kumpul memperbincangkan sesuatu tentang kehidupan kita bermuhammadiyah. Terus kembul, perhatikan ekonominya. Salah satu buktinya adalah kalau rapat ada makannya. Itu ada konsumsinya. Bahkan di sana itu Pak Ranting Gunung Pring, rapat dari rumah ke rumah, tuan rumah wajib masak yang terenak menurut tuan rumah. Gitu. Terus setelah itu apa? Kalau fisiknya sehat, ekonomi diperhatikan,
tukul akan cerdas. Penutup, ya, kalau tadi yel-yel masjid, ini yel-yel tentang cabang ranting sebagai penutup. Kalau saya teriak ranting, jawabnya bapak-bapak dulu, ranting, ibu-ibu, ranting, bareng, cabang, masjid, Muhammadiyah. Tirukan gerakan saya, ranting itu penting, ranting, cabang harus berkembang, cabang harus berkembang, masjid makmur membangun. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Muhammadiyah sukses. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah suara saya masih bisa muncul sampai materi terakhir. Terima kasih.